Masyarakat telah menyerukan pembebasan seekor paus orca di Marineland Park, Kanada, setelah 2 video memperlihatkan Kiska, nama orca itu, memukulkan kepalanya ke kaca akuarium viral. Kedua video direkam pada 4 September lalu dan dibagikan 5 hari setelahnya oleh seorang pengguna Twitter bernama Phil Demers yang juga mantan pelatih Kiska. Demers mengatakan bahwa Kiska adalah paus orca terakhir yang berada di sana dan selalu menjadi hewan yang jinak saat ia masih menjadi pelatih. Sungguh tragis melihatnya menderita. Ia tidak harus seperti ini, kata Demers kepada Narcity. Menurutnya, paus memang bisa melukai dirinya sendiri meski itu sangat jarang terjadi. Tapi beberapa di antaranya tercatat dilakukan di penangkaran, termasuk di Marineland Park. Sebelumnya Demers juga telah mengunggah sebuah video pada bulan Juli lalu yang memperlihatkan Kiska yang samar-samar merintih sambil mengapung di dekat permukaan air. Dan sejak itulah ia mendorong agar Kiska dibebaskan dari akuarium Marineland Park. Melansir dari BBC, sebuah kelompok nirlaba hukum hewan, Animal Justice meminta pemerintah Ontario untuk menyelidiki perlakuan Marineland Park terhadap Kiska si orca. Animal Justice menyatakan Kiska ditangkap di Islandia di tahun 1979 ketika ia berusia 3 tahun sebelum Marineland membelinya. Kiska sempat melahirkan 5 ekor bayi paus, tapi mereka semua tidak bisa bertahan hidup. Sedangkan beberapa ekor paus orca lainnya yang ada meninggal ataupun dipindahkan ke taman hiburan lain, sehingga Kiska menjadi satu-satunya paus orca di sana sejak tahun 2011. Sementara itu, kelompok pengawas kesejahteraan hewan di Ontario, Animal Welfare Service, telah melakukan inspeksi terhadap Marineland Park sejak awal tahun 2021, menurut The Canadian Press, seperti yang diberitakan oleh Global News. Inspeksi tersebut menemukan bahwa beberapa mamalia laut di objek wisata tersebut mengalami stres karena kualitas air yang buruk di akuarium mereka masing-masing. Hingga berita ini dibuat, pihak Marineland Park masih belum memberikan keterangan resmi terkait hewan-hewan miliknya, termasuk pembebasan Kiska. Ada yang tahu seperti apa paus beluga? Bagi Anda yang sudah pernah menonton film Finding Dory dan melihat salah satu karakter hewan di sana, ada yang bernama Bailey. Ya, seperti itulah sosok paus beluga. Dan ada kabar bahagia dari 2 paus beluga di Cina. 2 beluga ini tampak senang ketika mereka dipindahkan dari sebuah akuarium di Cina ke tempat perlindungan air terbuka yang baru. Dilaporkan dari Lead Bible, 2 beluga ini bernama Little Grey dan Little White. Mereka sudah hidup di Ocean World di Shanghai selama hampir 1 dekade. Di sana mereka dipaksa untuk tampil dan melakukan trik di depan penonton demi ikan. Sebelumnya, mereka berada di pusat penelitian di Rusia. Setelah bertahun-tahun jauh dari lautan lepas, mereka akhirnya diselamatkan oleh organisasi amal Sea Life Trust dari Inggris. Organisasi ini mengirim mereka sejauh 6.000 mil ke rumah baru mereka di Islandia, hingga akhirnya nanti 2 beluga ini akan mampu berenang ke lautan bebas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Beluga ini pertama-tama akan pergi ke tempat pelindungan di Teluk Klettsvik, dilepas pantai selatan Islandia sebelum dilepaskan ke tempat pelindungan besar. Namun sebelum menuju ke hidup bebas, proses pemindahan Little Grey dan Little White cukuplah sulit. 2 paus beluga yang berjenis kelamin betina ini harus dimasukkan ke dalam gendongan khusus yang mampu melindungi tubuh mereka. Mereka juga harus bertahan hidup di truk sebelum menaiki pesawat kargo dan tiba di kapal tunda di pelabuhan. Dan untungnya mereka tiba dengan selamat dan aman. Dalam statement dari Sea Life Trust, Little Grey dan Little White sekarang berada di kolam perawatan tepi teluk dan akan membutuhkan waktu singkat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam baru mereka dan semua elemen luar ruangan sebelum pelepasan terakhir mereka ke tempat perlindungan yang lebih luas di Teluk Klettsvik di Kepulauan Westman di lepas pantai selatan Islandia. Tim ahli dan dokter hewan independen yang menemani 2 beluga ini mengatakan kondisi mereka sehat dan kini sedang makan setelah melalui perjalanan singkat dari fasilitas perawatan sisi darat kembali ke laut. Senang mendengar Little Grey dan Little White dalam kondisi yang baik. Semoga mereka bisa segera berenang kembali ke lautan lepas dan merasakan kebebasan mereka untuk pertama kalinya. Sebuah footage mengenaskan menunjukkan seekor lumba-lumba membenturkan kepalanya ke dinding setelah beredar di Facebook pada 1 Desember lalu. Video tersebut diunggah oleh akun Empty the Tanks di Facebook dan telah dibagikan 1.900 kali dengan like sebanyak 1.500. Berdasarkan post tersebut, video ini diambil di SEA Aquarium di Singapura.
Kejadian ini menjadi satu dari banyak alasan mengapa lumba-lumba tidak bisa berada di dalam penangkaran. Kepada Mothership, Empty the Tanks mengungkapkan bahwa video tersebut dikirimkan oleh seseorang yang sedang mengunjungi akuarium tersebut pada tahun 2018. Di kolom komentar banyak netizen yang berspekulasi kalau lumba-lumba ini menjadi gila karena tinggal di penangkaran. Stres, pelarian, atau menyakiti diri sendiri diduga menjadi alasan mengapa ia terus membenturkan kepalanya. Berbagai sumber dan ilmuwan telah banyak mengatakan bahwa lumba-lumba tidak cocok untuk dijadikan tawanan. Dr. Madalena Bearzi dari National Geographic menjelaskan kalau mamalia ini memiliki sifat sadar diri, cerdas, dan merupakan hewan kognitif yang memiliki berbagai emosi layaknya manusia. Lumba-lumba memiliki struktur lingkungan sosial yang kompleks dengan kemampuan komunikasi yang luar biasa sehingga membuat mereka kian berkembang. Menurut Bearzi, tidak ada akuarium atau taman laut yang bisa memenuhi kebutuhan fisiologis atau psikologis lumba-lumba yang kompleks. Ruang terbatas dan kurangnya stimulasi dalam akuarium penangkaran bisa memicu agresi dan frustasi pada hewan. Sedangkan di laut bebas, lumba-lumba dapat berenang hingga 100 km sehari di alam liar. The Resorts World Sentosa atau RWS menampung berbagai biota laut di SEA Aquarium. Di Adventure Cove Water Park yang berlokasi tepat di sebelahnya, pengunjung dapat berinteraksi dengan lumba-lumba dan berhadapan langsung dengan hiu dan ikan pari. Dilaporkan dari Coconut Singapore, pada tahun 2014, 4 lumba-lumba telah mati di resort tersebut. Lembaga yang diperuntukkan untuk melindungi hewan kemudian mendesak resort untuk melepaskan 23 ekor lumba-lumba. Lumba-lumba paling kesepian ini akhirnya meninggal. Seekor lumba-lumba bernama Hani telah mati saat ia tinggal sendirian di sebuah tank terbengkalai di akuarium Jepang. Info ini diketahui dari organisasi advokasi The Dolphin Project. Lumba-lumba hidung botol bernama Hani ini telah menjadi headline di tahun 2018 setelah ia ditinggalkan di kolam kecil di Nubosaki Marine Park Aquarium di kota Choshi, timur Tokyo, bersama dengan 46 ekor penguin dan ratusan ikan dan reptil. Pihak Dolphin Project mengatakan bahwa mereka sudah berusaha untuk menyelamatkan Hani yang dilaporkan dibawa ke taman itu di tahun 2005 setelah ditangkap dalam perburuan kejam taiji, namun mereka tidak bisa mencapai kesepakatan. Dalam pengumuman kematian Hani di website The Dolphin Project, sebuah statement dikatakan, pada akhir Februari tahun ini, 2020, kami menghubungi kolega Jepang kami sekali lagi dalam usaha untuk membeli Hani agar ia dapat pensiun dalam damai dan bermartabat. Percakapan ini berakhir pada awal Maret ketika tampaknya Hani tidak bisa selamat. Kemudian di bulan itu, pada tanggal 29 Maret, Hani meninggal di tanknya. Kisah Hani menarik perhatian dunia dan memicu gerakan besar dari dalam Jepang sendiri, menurut The Dolphin Project. Nubosaki Marine Park Aquarium, tempat Hani tinggal, telah tutup di bulan Januari 2018 karena menurunnya jumlah pengunjung. Namun binatang di sana tetap diberi makan oleh salah satu pegawai yang dibayar. Video Hani direkam menggunakan drone oleh The Dolphin Project, menunjukkan keadaan Hani yang buruk karena dipaksa tinggal di tank kecil selama 2 tahun. Pihak organisasi mengatakan bahwa mereka telah mengalami situasi serupa di negara lain. The Dolphin Project telah bertemu lumba-lumba yang bernasib sama seperti Hani di Amerika Serikat, Korea Selatan, Haiti, Indonesia, Guatemala, Nicaragua, Kolombia, dan Brazil.